Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 17 Tidak Punya Mata. Sepasang mata terlintas sebuah cahaya seakan-akan seperti disambar petir di musim hujan. Mata Darwin sekali lagi menjadi sipit. Dia tiba-tiba bangkit dan berdiri dengan tenang. Adegan ini membuat lokasi yang kacau seketika menjadi hening. Bahkan suara daun juga kedengaran. Para pemegang saham sangat malu, beserta Effandi yang tadinya sangat sombong, dan Martin yang menggunakan kesempatan untuk meleceh juga langsung terkejut. Semuanya melihat ke arah Darwin, bahkan Sherina dan Sura juga melihat ke arah Darwin. Sang tokoh utama yang membuat kehebohan begitu besar malah sangat santai. Setelah dia melihat ke sekeliling, terakhir dia melihat ke arah Sherina. Meskipun kini gairah dan cara berpakaian Sherina sudah berubah, tetapi Darwin juga tidak bodoh. Dia dalam sekejap langsung berhasil mengenalnya. Orang ini adalah wanita cantik yang mabuk dan masuk dalam pelukannya semalam. Kemudian bertemu dengan preman mesum dan dia antar ke hotel dengan menghabiskan uang. Tampak jelas semua ini adalah rencana dari Sherina. Jika tidak dengan kepandaian direktur wanita ini, bagaimana mungkin bisa melakukan hal begitu rendahan? Berada di luar ketika malam hari, kenapa bahkan tidak ada asisten dan pengawal di sisinya? Tidak peduli apa tujuan Sherina, tetapi Darwin seketika memiliki kesan buruk terhadap Sherina. Awalnya dia sudah tidak terlalu suka dengan wanita karena ditinggal oleh mantan pacarnya. Sekarang Sherina mengetes dia seperti ini membuat Darwin menjadi tidak senang. Jadi tatapan matanya terhadap Sherina terdapat sebuah aura dingin dan meremehkan. Dia sama sekali tidak ada rasa hangat dan kebaikan. Wajah Sherina sedikit menjadi kemerahan dan kembali seperti semula, seolah-olah teringat dengan keadaan di dalam kamar hotel semalam, dan ucapan Darwin yang sinis di saat itu. Namun tatapan mata Darwin seketika berubah drastis, selanjutnya melihat ke arah Effandi. Meskipun dia sedikit tidak senang terhadap Sherina, namun Sherina tidak pernah mencelakai dia, tapi berbeda dengan Effandi. Si bocah yang pura-pura serius tadi hampir menghancurkan dia dalam satu serangan. Memperalat dia dan menyerang Sherina. Mengatakan dia adalah orang tidak berguna dan penyebab masalah. Tadi meskipun Darwin dalam kondisi pingsan, tetapi kesadarannya selalu sadar, hanya saja dia tidak bisa membuka matanya dan menggerakkan badannya, jadi dia mendengar jelas dengan apa yang didengarkan Effandi. Dua alis Darwin yang tajam menaik dan membawa aura mematikan. Kenapa kamu melihatku? Ingin bantu Sherina? Pikirkan duluan akibatmu nanti. Sekarang orang tidak berguna ini sudah bangun. Semuanya lihat gayanya yang bisa menjadi apresiator. Hantu baru bisa mempercayainya. Dia adalah pria yang mau dibiayai oleh Sherina. Dia bahkan masih menghancurkan cangkir 9 naga yang sangat berharga. Bocah, cepat jujur sekarang atas masalah kotor yang kamu suruh Sherina lakukan. Jika tidak seumur hidup ini jangan berharap untuk keluar dari penjara. Cangkir 9 naga tidak sanggup kamu bayar meskipun kamu jual diri dan sudah menggunakan semua harta. Effandi memarahi dengan kuat. Darwin malah tidak takut sama sekali. Dia langsung berkata, jangan-jangan karena kamu merasa Sherina sangat cantik. Jadi menurutmu aku juga merasa dia cantik. Ingin atau tidak membiayai hidupku adalah masalah dia, tapi apakah aku bisa menerima? Maaf, aku tidak tertarik dengan wanita ini. Kamu mengatakan terang-terangan aku adalah orang tidak berguna. Ketika aku pingsan di lantai, kamu malah tidak menolongku demi keuntungan sendiri. Sebenarnya hatimu panas atau dingin? Wajahmu manusia, tetapi berhati monster. Orang yang tidak memedulikan hidup mati orang, apa hak untuk menilai orang lain? Ketika mengucapkannya, awalnya ekspresinya Sherina kaku, tatapan matanya berubah menjadi dingin,
kemudian Evandi langsung memberi pukulan besar. Dia memukul meja dan berdiri. Dasar orang tidak berguna, diam. Evandi memarahi dengan ekspresi sangat buruk. Kamu si tua tidak berguna juga diam. Kamu ingin merusak nama baikku, maka hari ini aku juga tidak akan memberikan kamu muka sama sekali. Aku mau menunjukkan kepada semua orang, siapa sebenarnya yang tidak berguna, siapa pembawa sial, siapa yang kedepannya akan menjatuhkan perusahaan lelang, siapa yang tidak ada hak di sini dan harus keluar. Teriakan Darwin ini lebih percaya diri dibanding Evandi. Dalam seketika semua pemegang saham langsung terkejut. Semuanya dikejutkan oleh gairah Darwin. Tidak tahu apa kehebatan yang dia miliki. Bagus. Hebat, karena kamu tidak tertarik dengan Sherina, maka katakan bagaimana dirimu membayar cangkir 9 naga yang harganya sangat mahal. Katakan apa hak kamu duduk di posisi apresiator kali ini. Evandi tertawa dingin. Bayar. Hehe, kalian seharusnya berterima kasih kepadaku karena sudah kuhancurkan. Bayar apaan? Kamu memang orang tidak berguna. Tidak punya mata. Terhadap posisi apresiator kali ini, jika bukan karena Sherina mengemis padaku untuk menandatangani kontrak, apakah menurutmu aku mau? Lucu. Ucapan Darwin sekali lagi mengejutkan semua orang. Ucapan ini membuat Evandi ingin tertawa keras ketika memikirkannya. Orang yang tersisa juga sangat terkejut. Sherina juga tidak mengerti apa yang mau dilakukan Darwin, dia sangat tegang. Karena sekarang mereka berdua seperti semut yang berada di sebuah tali yang sama, jika untung maka semua untung, jika rugi maka semua rugi. Dia sama sekali tidak ada pemikiran untuk emosi karena Darwin sudah menyindir kecantikannya, mengatakan dia memohon Darwin untuk melakukannya. Dia hanya berharap Darwin tidak berpikiran pendek dan sembarangan bicara hanya untuk kesenangan sesaat, melainkan mengatakan dengan rencana matang dan yakin. Darwin malas untuk menjelaskan apapun lagi, dalam pandangan mata semua orang yang aneh. Dia sekali lagi mengambil pecahan cangkir 9 naga menggunakan sutra kuning dan menggenggamnya sambil berkata, semuanya ikut aku ke gudang barang lelang, mari kita sama-sama menyaksikan kemunculan orang tidak berguna. Setelah mengatakannya, dia langsung bergerak dengan langkah besar. Martin masih ingin mencegahnya, tetapi malah dengan gampang dijatuhkan dengan tabrakan pundak Darwin. Dua pengawal yang bertubuh kekar lebih bukan lawan Rocky. Darwin hanya dengan santai mendorong menggunakan sebelah tangan langsung membuat mereka mundur 5 hingga 6 langkah. Gerakan yang kecil ini membuat Darwin bertambah misterius di mata Sherina. Aktingnya lumayan bagus, mari kulihat bagaimana dia melanjutkannya. Semuanya ikut dia pergi, mari kita lihat bagaimana dia merusak sendiri. Ekspresi Evandi sangat tidak senang, dia melangkahkan kakinya pergi, beberapa pemegang saham yang tersisa juga ikut pergi, tidak ada suara sedang membahas, semuanya menjadi penasaran terhadap tindakan Darwin yang aneh. Sherina melihat Sura sekilas, jawaban yang diberikan adalah sebuah tatapan mata yang yakin dan percaya. Mereka berdua saling bertatapan kemudian juga ikut Darwin pergi. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di gudang lelang. Setelah melewati sistem keamanan, pintu sudah terbuka. Darwin malah tidak langsung masuk, melainkan membalikkan badan melihat Martin yang memelototinya dengan dingin sambil bertanya, "Pengurus Martin, kamu selalu bertanggung jawab atas semua masalah di gudang. Apakah kamu bisa jamin beberapa tahun ini tidak ada orang luar masuk ke gudang? Apakah tidak ada orang yang bisa mengambil apapun dari gudang?" Martin terkejut duluan ketika mendengarnya, kemudian dia menepuk dada dan berkata dengan keras, "Omong kosong. Aku berani bersumpah atas nama 18 generasi leluhur beserta cucu, beberapa tahun ini sejak aku menjadi pengurus gudang, beberapa gudang tidak pernah ada yang pernah masuk dan tidak kehilangan apapun. Dokumen rekaman setiap waktu bisa diperiksa. Baik,
Terima kasih atas keseriusan pengurus Martin. Darwin tertawa dengan aneh, kemudian mengacungkan jempol kepada Martin. Ekspresi Martin seketika menjadi tegang, dia tidak bisa menebak pemikiran Darwin. Orang di bawahku pastinya tahu aturan. Darwin, kamu jangan mengulah, cepat masuk topik pembicaraan saja. Evandi mendesak dengan tidak senang. Darwin melirik dia sekilas, dia masuk ke dalam gudang tanpa mengatakan apapun, orang yang tersisa semuanya juga ikut ke dalam. Martin terakhir masuk, dalam hatinya memiliki rasa aneh seakan-akan seperti dijebak Darwin, tetapi dia tidak bisa mengetahui di mana masalah berada. Gudang lelang adalah tempat barang paling berharga di perusahaan Sinstar. Tidak peduli barang lelang pemilik, atau barang koleksi juga berada di dalam, nilainya sangat sulit dihitung. Dulu Darwin bisa menjadi pengurus gudang juga karena kebosanan dan tidak ada teman apapun, tidak ada kebiasaan buruk. Darwin masuk ke gudang ini seperti sedang jalan santai, dia tetap sangat tenang, tetapi orang lain ketika melihat harta yang berada di gudang menjadi sangat tegang dan tidak bisa melihat semuanya karena terlalu banyak. Barang koleksi apapun di dalam cukup membuat orang ingin mendapatkannya. Direktur Evandi, menurutmu barang koleksi di rak mana yang paling mahal? Darwin menanyakan dengan santai. Pastinya beberapa barang koleksi di dalam beberapa rak cendana ini paling mahal, kamu kira aku buta? Evandi berkata. Darwin tertawa, dia berjalan ke salah satu rak cendana merah, setelah melihat sekilas, bibirnya tiba-tiba menaik dan membawakan senyuman yang susah ditebak. Berkata, belasan barang koleksi di sini memang sangat berharga. Aku percaya semuanya sudah mendapatkan konfirmasi dari apresiator perusahaan lelang, dan mendapatkan penilaian dari pihak berwenang apapun, kan? Omong kosong. Jangan kira 3 apresiator yang dicari perusahaan dengan biaya tinggi adalah orang tidak berguna. Kamu sendiri tidak berguna, jangan menganggap orang lain tidak berguna. Evandi berkata dengan marah. Darwin tertawa tanpa berkata apapun. Hanya saja selanjutnya dia sekali lagi mengejutkan semua orang. Darwin mengambil sebuah batu giok yang bentuknya kasar dan aneh, piang. Dilempar ke lantai. Kemudian dia mengambil sebuah tembikar kuno yang memiliki corak loreng dan melemparkan ke lantai lagi. Barang ketiga adalah sebuah porselen, dia juga tetap membuangnya. Beberapa barang kuno yang sangat mahal seakan-akan seperti tidak berharga bagi Darwin. Dia berjalan beberapa langkah, kemudian mengambil sesuatu dan melemparkan begitu saja. Ketika semua orang sadar kembali, dia sudah menghancurkan 4 buah. Cepat, cepat hentikan dia. Dia sudah gila. Sudah menggila. Evandi berteriak dengan suara bergemetar. Ketika 2 penjaga keamanan melaju ke arahnya, dia langsung menggunakan kedua tangan memukul mereka hingga menciut di lantai. Tanpa istirahat sebentar, Darwin lanjut melemparkan semuanya. 6 barang dari rak cendana merah dilemparkan mereka. Terakhir bahkan kepingan cangkir 9 naga yang dibungkus menggunakan sutra kuning sekali lagi terbuang di lantai dan diinjak dengan kuat. Setelah mengatakan semuanya, Darwin mengangkat kepala menikmati tatapan semua orang dengan tenang. Kamu akan mati. Aku akan membuatmu membayarkan akibat yang sulit dipikirkan. Sekujur tubuh Evandi bergetar. Salah, kamu yang akan mati. Darwin tertawa dengan aneh. Ujung kakinya menginjak di batu giok yang dihancurkan pertama. Dia berkata, semua barang koleksi di rak cendana merah ini adalah milik Sinstar, jadi aku berani menghancurkannya. Sekarang kalian marah dan benci denganku, mungkin nantinya kalian mau berterima kasih padaku, mungkin masih mau minta maaf. Mungkin sekarang kalian meremehkanku, bahkan ingin mengantarkan aku ke penjara dengan cepat dan menghukum dengan sadis. Namun jika nanti kalian ingin menggunakan upah tahunan yang lebih tinggi untuk membuatku tetap tinggal, aku juga belum tentu masih mau menetap di grup Sinstar. Karena sangat banyak orang yang kalian latih,
namun tidak memiliki mata baik. Perkataan Darwin membawa rasa sombong dan gila. Dia memelototi Effendi. Dalam seketika suasana di sekeliling menjadi sedikit tertekan dengan serius. Punggung Effendi muncul rasa dingin tanpa sadar. Dia berkata, omong kosong. Kamu orang tidak berguna. Tutup mulutmu sekarang.